Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan melakukan diskusi panel pada hari ini dengan tema wirausaha. Kemudian judul yang saya ambil adalah upaya meningkatkan penjualan produk di tengah pandemi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Siwiriati, NPM 20103011031. Latar belakang dari permasalahan ini yaitu di tahun 2020 ini kondisi ekonomi sebentar. Kali ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan melakukan diskusi panel pada hari ini dengan tema wirausaha. Kemudian judul yang saya ambil adalah upaya meningkatkan penjualan produk di tengah pandemi. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu saya Siwiriati NPM 20103011031. Apa sih latar belakang dari permasalahan ini? Di tahun 2020 ini, kondisi ekonomi di Indonesia tidaklah stabil atau bahkan turun drastis. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di seluruh dunia juga mengalami hal tersebut. Dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita sebagai rakyat yang baik mencegah terjadinya penularan COVID tersebut. Pemerintah juga sempat mengeluarkan peraturan karantina mandiri atau lockdown, di mana hal-hal yang berbau dengan kerumunan sangat dilarang sekali. Pada faktanya, lockdown ini menyebabkan mal-mal besar, toko-toko kecil, bahkan sampai rawat. Kemudian latar belakang ini di masa pandemi ini pada faktanya anak-anak sampai orang tua mereka setiap harinya selalu berinteraksi dengan gawainya. Mereka memilih berdiam diri di rumah dibandingkan keluar. Kemudian apa sih akibat dari fenomena tersebut? Nah, untuk pedagang sendiri, akibat ini sangat menyusahkan mereka karena mereka bisa merasakan penjualan produk yang sangat menurun atau bahkan ada juga yang sampai gulung tikar. Nah, di sini kita harus bangkit dari keterpurukan tersebut. Bagaimana solusinya? Yang pertama, kita harus bisa mengenali situasi. Kita bisa menghubungkan dengan fenomena yang sedang terjadi di mana sosial media adalah menjadi teman akrab mulai dari anak-anak hingga orang tua, menemani mereka di masa karantina tersebut, di mana mereka lebih memilih berdiam diri di rumah dibandingkan dengan keluar rumah untuk membeli hal-hal yang mereka inginkan. Mereka bisa memanfaatkan sosial media seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, atau mereka juga tak jarang menggunakan aplikasi e-commerce seperti Shopee, Lazada, Bukalapak, dan lain-lain. Kemudian kita di sini harus bisa memecahkan solusi. Bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan tersebut? Yang pertama kita harus berinovasi. Nah, di sini kita harus berpikir kita memulai bisnis online. Bagaimana caranya? Di sini saya akan kaitkan dengan aplikasi yang sedang ramai dibicarakan atau trending seperti aplikasi dirinya mulai dari bernyanyi, bernari, membuat lelucon. Sehingga aplikasi ini tidak sedikit orang yang memakainya. Namun, sadarkah kita jika ini menjadi peluang yang sangat bagus untuk bangkit dari keterpurukan dan memulai bisnis yang akan kita rintis? Yang pertama, kita bisa
menggunakan aplikasi tersebut untuk membuat video yang semenarik mungkin dari produk apa yang kita jual. Kemudian langkah selanjutnya kita bisa mengendorse ke salah satu seleb TikTok. Mungkin ini memerlukan modal yang tidak sedikit, tetapi kita bisa melihat peluang pasar di sana, di mana seleb tersebut mempunyai banyak followers yang bisa memungkinkan kita kebanjiran orderan. Nah, setelah kita memulai, kita juga harus bisa mempunyai target untuk penjualan tersebut. Nah, bagaimana cara meningkatkan penjualan dari produk yang kita jual tersebut? Yang pertama, kita harus bisa membuat pelanggan emosi segera ingin membeli produk kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita bisa memberikan tampilan yang menarik. Kita harus bisa berbeda dengan yang lain. Mulai dari packaging, kita bisa menambahkan kartu ucapan, stiker dari logo label kita, kemudian kita juga bisa memberikan gift-gift lucu yang menarik perhatian mereka. Tidak hanya itu, untuk tampilan desain feed, misal di feed Instagram, kita juga harus bisa mendesain sebaik mungkin. Pada pengalaman saya sendiri, ketika akan membeli produk, kita pasti memilah-milah terlebih dahulu. Nah, di situ kita harus memberikan desain yang sangat menarik, sehingga rasa penasaran dari pembeli tersebut menggebu-gebu ingin melihat produk kita. Setelah itu, yang ketiga, kita bisa mendeskripsikan produk yang kita jual semenarik mungkin, karena di sini ini sangat berpengaruh sekali. Seperti contoh, saat kita akan membeli produk, kita terlebih dahulu membaca deskripsi yang ada. Di sini kita bisa menaruh keunggulan-keunggulan dari produk kita dibandingkan dengan produk yang lain. Manfaat, kemudian fungsi, kita juga harus menggunakan kata-kata yang sangat menarik. Kemudian yang keempat, kita menampilkan testimoni dari para customer kita, agar pelanggan kita atau calon pembeli kita semakin yakin, oh ini testimoninya ternyata banyak. Nah, mereka akan semakin yakin untuk membeli produk kita. Kemudian menggunakan kata-kata yang menarik. Kita tidak bisa monoton dengan kata-kata yang itu saja, tetapi kita harus menggunakan kata-kata yang menarik agar pelanggan merasa tertarik dengan barang yang kita punya. Selain cara-cara tersebut, kita juga bisa menampilkan video review dari barang yang kita jual agar mereka menambah yakin ingin membeli produk kita. Kemudian yang selanjutnya yaitu memberikan solusi kepada pembeli. Agar pembeli tidak kabur, kita harus mempunyai strategi. Seperti contoh, pembeli meragukan produk kita, seperti saat ditanya, nanti ya Kak, saya pikir-pikir dulu, atau nanti ya saya kabarin lagi. Nah, bisa jadi mereka sedang membandingkan produk kita dengan produk yang berada di toko sebelah. Tugas kita sebagai penjual yang baik dan yang cerdas, kita harus follow up mereka dengan cara menanyakan, apa yang menjadi pertimbangan Kakak untuk membeli produk kita. Setelah mereka mengeluarkan kata-kata yang meragukan produk kita, kita harus memberikan solusi yang ada dengan cara meyakinkan si pembeli tersebut. Seperti memberikan penawaran juga. Jika Kakak order hari ini, Kakak bisa mendapatkan diskon 5% di setiap paketnya, atau jika membeli 2 paket, Kakak akan mendapat 15%. Dan buat mereka seolah-olah jika tidak order sekarang atau hari ini, mereka akan merasakan kerugian. Selanjutnya, kita bisa melihat dari kasus yang terjadi persaingan. Di sini kita harus tetap memfollow up mereka agar tertarik dan yakin sekali dengan produk yang kita punya. Selain itu, kita juga harus melakukan seperti giveaway agar mereka merasa tertantang dan menarik perhatian mereka ke dalam produk yang kita punya. Setelah itu,
kita juga bisa menggunakan kata-kata seperti buy one get one, kemudian memiliki harga terjangkau, barang kita bergaransi, kemudian jika kakak order di hari ini, maka kakak akan mendapatkan diskon yang besar gitu. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan di masa pandemi ini, ekonomi di Indonesia sangatlah buruk, tidak stabil. Apalagi untuk pedagang-pedagang yang ada. Mereka merasa sangat rugi sekali. Di sini kita bisa memulai dengan memanfaatkan situasi yang ada dengan cara menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang marak di masyarakat ini. Nah, selain itu, kita tidak hanya melakukan inovasi saja, tetapi kita juga berpikir bagaimana caranya agar produk yang kita jual itu selalu naik setiap harinya. Nah, bisa dari cara berpromosi kita. Kita berpromosi tidak hanya 1-2 hari saja, tetapi kita juga harus berpromosi sesering mungkin. Walaupun pendapatan kita naik, turun, atau bahkan stabil. Dikarenakan promosi di sini sangatlah penting. Kita juga bisa mengendorse ke seleb-seleb yang lain untuk menaikkan dari rating kita. Kita juga harus menjaga kualitas, menjaga packaging yang sangat menarik, seperti itu. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, bisa disampaikan di akhir sesi. Terima kasih. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih pemateri sebelumnya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas ya, teman-teman? Ya. Perkenalkan, nama saya Regina Eka Mailani dengan nomor NPM 201030301035. Pada diskusi panel hari ini, saya akan membahas sebuah materi dengan judul Strategi Pengusaha untuk Mempertahankan Bisnis di Tengah Merebaknya Pandemi Virus Corona. Langsung saja kita masuk ke dalam latar belakang masalahnya. Next. Diawali dengan penyebaran virus corona yang begitu cepat, menimbulkan pengaruh yang sangat besar bagi seluruh dunia, di mana himbauan menjaga jarak, beribadah, bekerja, belajar harus dijalankan di rumah. Bahkan, kegiatan yang menimbulkan kerumunan itu dilarang sehingga membuat roda perekonomian di dunia nyaris terhenti. Mengingat virus corona itu sendiri tidak hanya merugikan kesehatan bagi semua orang, tapi juga mempengaruhi ekonomi negara-negara di seluruh dunia, termasuk juga di Indonesia. Selain merebaknya virus corona di tanah air, menambah tantangan dan juga kegelisahan baru bagi para pengusaha, dan tidak hanya menghambat investasi di dunia, tetapi juga para pelaku usaha ikut terpukul akibat dari dampak virus corona itu sendiri. Oleh karena itu, di sini saya akan membahas mengenai bagaimana kelangsungan bisnis di tengah virus corona. Langsung saja masuk ke dalam dampak virus corona terhadap bisnis yang dijalani pengusaha. Mbak Siwi, bisa slide-nya bisa diganti?
Halo Mbak Siwi. Slide-nya bisa diganti. Ya, ini slide yang kedua apa yang ketiga? Yang ketiga. Nah, di sini saya akan memaparkan dua dampak sisi yang berbeda, yaitu di dampak internal dan juga dampak eksternal yang dirasakan oleh pengusaha pada masa virus corona tersebut. Nah, keberadaan virus corona ini tidak ada yang peduli akan mengenai batas negara, tidak ada yang peduli mengenai bisnis yang dijalani orang-orang, tidak ada yang peduli tentang keadaan yang nanti kita alami. Nah, pengaruh dalam usaha ini sangat menimbulkan pengaruh yang begitu sangat sulit yang dirasakan oleh semua orang, apalagi bagi para pelaku usaha itu sendiri. Nah, tadi sudah saya sampaikan, di sini saya akan memberikan dua dampak, yaitu dampak internal dan juga dampak eksternal. Yang pertama yaitu mengenai dampak internal. Bagi para pelaku usaha pastinya akan memiliki dampak internal tersendiri karena adanya virus corona tersebut. Nah, para pelaku usaha pastinya akan memikirkan bagaimana caranya karyawan agar tetap merasa aman dan merasa nyaman dalam keadaan saat dia bekerja. Jadi, para pelaku usaha pastinya akan memikirkan hal itu, bagaimana dia meyakinkan karyawannya agar tetap merasa lebih aman dan nyaman pada saat dia bekerja di situ. Kemudian yang kedua yaitu dampak eksternal. Di sini sebagai pengusaha pastinya memiliki dampak yang besar di sisi penjualannya, di sisi logistiknya, di sisi jaringannya. Itu sangat berpengaruh, sangat besar sekali karena diakibatkan adanya permintaan dari konsumen itu yang menurun. Apalagi pada saat virus corona ini ada social distancing, di mana konsumen sangat kesulitan untuk menjalankan transaksi. Berbeda dari hari-hari sebelum virus corona, oleh karena itu juga terdampak pada karyawannya sendiri, di mana jam kerja dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh karyawan di pabrik itu juga akan lebih pendek. Bahkan pengiriman produk yang dijalankan juga akan sulit karena tadi jaringannya juga terdampak. Nah, terus apa sih strategi pengusaha untuk tetap mempertahankan bisnisnya dalam merebaknya virus corona ini? Langsung saja, strategi yang pertama yaitu menjaga keselamatan untuk kantor seperti staf, di mana hal ini dilakukan dengan cara mendorong semua orang yang bekerja di kantor atau di staf itu untuk tetap belajar di rumah semampunya. Itu juga bisa dilakukan dengan cara membagi dua kelompok atau beberapa kelompok sesuai dengan berapa banyak karyawan tersebut. Misalkan saja saya di sini membagi dua grup, yaitu grup A dan grup B, di mana grup A nanti bekerja di hari Senin sampai dengan hari Rabu, sedangkan grup B bekerja di rumah. Sedangkan pada hari Kamis sampai Sabtu, grup B yang bekerja di rumah, grup A yang bekerja di kantor, sehingga itu dapat memutuskan tali penyebaran virus corona tersebut. Nah, strategi yang kedua yaitu menjaga keamanan di pabrik, di mana yang kita tahu di masa virus corona ini pabrik-pabrik masih tetap berjalan, masih tetap terbuka, sehingga para pengusaha tetap meningkatkan keamanan. Nah, itu hal yang sangat perlu dan hal yang sangat penting bagi para pelaku usaha. Nah, hal tersebut dilakukan dengan cara mengarahkan karyawannya untuk tetap menjaga kebersihan, untuk tetap menjaga masker, memakai masker maksud saya, untuk tetap menjaga jarak dan tetap mematuhi protokol kesehatan.
di mana hal tersebut dilakukan oleh pengusaha untuk tetap membiarkan para pekerjanya untuk tetap bekerja dan terus bekerja. Para pekerja itu terdampak virus corona atau terpapar virus corona, pastinya lama-kelamaan para pekerja tersebut akan berhenti dari satu persatu, dan itu bisa mengakibatkan perusahaan itu tutup. Yang ketiga yaitu pengaturan. Nah, dalam pengaturan ini terdapat berbagai peraturan-peraturan yang sudah dijalankan oleh perusahaan agar itu dilakukan secara kerjasama oleh semua orang untuk mengantisipasi penularan virus corona tersebut, di mana peraturan-peraturan tersebut harus dilakukan dengan kerjasama secara baik dan benar. Jika peraturan-peraturan tersebut tidak dijalankan dengan baik dan benar, nah pastinya perusahaan juga akan terdampak, yaitu bisa tutup. Baik, nah kesimpulan dari pemaparan materi yang saya berikan yaitu strategi agar bisnis usaha yang tetap bisa bertahan pada situasi merebaknya virus corona ini, yaitu adalah pengusaha harus menumbuhkan rasa percaya diri kepada karyawannya bahwa tempat mereka untuk bekerja itu tetap aman dan tetap nyaman untuk dijadikan tempat bekerja mereka. Nah, itu juga didasari dengan mematuhi protokol kesehatan serta mematuhi peraturan-peraturan yang telah dilakukan benar, itu akan memutuskan rantai penularan virus corona tersebut, dan pastinya perusahaan akan tetap berjalan dan bertahan walaupun virus corona tersebut belum bisa diminimalkan. Baik, itu yang sekiranya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan di akhir sesi nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemaparan materinya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reika Kirana dengan nomor MPM 201030301061. Pada diskusi panel hari ini, saya akan membahas mengenai kesalahan penjualan yang harus dihindari oleh penjual. Sebelumnya, saya akan memberikan materi mengenai mengapa harus tidak adanya kesalahan dalam proses penjualan. Karena seorang penjual itu harus sebisa mungkin mengoptimalkan penjualannya supaya dapat mendapatkan hasil dari penjualan yang maksimal sesuai dengan targetnya. Oleh karena itu, sebisa mungkin juga seorang penjual harus berusaha untuk memperbaiki kesalahan rasa malas itu muncul dari faktor internal diri sendiri. Seperti yang kita tahu, rasa malas itu bisa muncul, terkadang muncul karena tidak adanya semangat untuk menjalankan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan. Padahal di dalam kegiatan penjualan, rasa malas itu merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat jalannya usaha.
Tidak adanya semangat dalam menjalankan usaha itu juga dapat membuat proses penjualan itu dapat membuat penghasilan juga semakin menurun. Jika seorang penjual malas untuk memulai maupun untuk menjalankan proses penjualan dan bisnisnya, maka proses penjualan pun akan mengalami rugi banyak dan tidak ada peminatnya. Karena dengan kita malas untuk mengoptimalkan suatu proses penjualan, maka konsumen juga tidak akan tertarik dengan produk yang kita jual. Apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, memang banyak konsumen yang lebih menginginkan dari produk-produk itu untuk dibeli secara online. Karena memang dalam di era tahun ini belum diadakannya era new normal, jadi banyak konsumen yang hanya di rumah saja. Solusi agar tidak adanya rasa malas dalam diri seorang penjual itu, sebaiknya seorang penjual itu harus lebih memvariasikan kegiatan penjualannya, maupun lebih memvariasikan ide-ide dan konsep proses penjualannya supaya penjual maupun juga konsumen tidak merasa malas untuk melakukan kegiatan proses jual dan beli. Untuk kesalahan yang selanjutnya, yaitu kesalahan kurang aktif. Sebenarnya kurang aktif itu tidak jauh berbeda dengan rasa malas. Kurang aktif juga merupakan faktor internal dari diri seseorang yang dapat muncul karena tidak adanya keinginan maupun tidak adanya semangat untuk lebih maju. Seorang penjual itu harus menjadi pribadi yang lebih aktif, inovatif, kreatif, untuk berhadapan dengan konsumennya. Seorang penjual pun harus lebih aktif dalam menjalin komunikasi dengan konsumennya supaya konsumen itu lebih percaya dan juga lebih tertarik dengan apa yang penjual berikan. Jika seorang penjual tidak aktif, maka konsumennya juga tidak akan percaya dan kurang minat dengan produk yang dia jual. Apalagi dalam pandemi seperti ini, seseorang penjual harus lebih aktif untuk melakukan suatu proses jual beli. Seperti contohnya harus dalam pandemi dan tidak adanya new normal, seorang penjual itu harus berinisiatif dan lebih aktif untuk melakukan proses jual beli sesuai keinginan konsumen, seperti melakukan COD, melakukan delivery order. Jadi konsumen itu merasa diuntungkan atas proses jual beli tersebut. Untuk kesalahan yang selanjutnya, kesalahan yang ketiga, yaitu melupakan target. Target itu merupakan salah satu faktor yang paling penting dalam proses penjualan. Karena target itu merupakan salah satu tujuan yang paling penting dalam proses penjualan. Walaupun strategi penjualan itu sudah baik, sudah mapan, sudah pasti, dan sudah sangat terperinci, namun jika tidak ada dan dilupakannya sebuah target, maka proses penjualan pun akan semakin memburuk, bahkan tidak akan berhasil. Sebaiknya seorang penjual itu harus menetapkan sebuah target untuk proses penjualannya, yaitu menetapkan keuntungan nantinya berapa, menetapkan berapa jumlah produk yang mereka tetapkan, dan menetapkan target bakal meningkatnya proses pemasaran. Hal itu dilakukan supaya proses penjualan itu memiliki produk yang lebih terspesifikasi dan mendapatkan minat yang banyak dari konsumennya. Untuk kesalahan yang selanjutnya yaitu plagiat. Pada dasarnya memang setiap penjual itu harus memiliki ide-ide yang luas, ide-ide yang kreatif untuk mengembangkan bisnisnya.
Selain itu, penjual juga harus memiliki strategi yang cerdas, strategi yang dapat memikat hati konsumennya dan malah mengalahkan pesaingnya. Namun, kemampuan seseorang itu mungkin terbatas. Karena keterbatasan kemampuan tersebut banyak membuat penjual-penjual yang sering melakukan tindakan plagiat ataupun meniru ide-ide dari para pesaing dan penjual lain. Padahal apa yang dilakukannya itu nantinya juga dapat merugikan dirinya sendiri dan juga dapat merugikan proses penjualannya. Sebaiknya itu para penjual lebih belajar untuk mengembangkan ide-ide untuk menargetkan penjualannya, ide-ide untuk mengembangkan penjualannya, ide-ide untuk mengkreasikan proses penjualannya, maupun dari kegiatan plagiat tersebut, cara untuk mengurangi kita meniru konsep dari penjual lain, yaitu kita dapat menambah sebuah kreativitas melalui sumber terpercaya seperti buku-buku, pengalaman-pengalaman dari seseorang, maupun motivasi dari para pengusaha, dan juga kerjasama melalui teman yang sedang melakukan proses bisnis penjualan yang sama seperti kita. Dengan seperti itu, maka penjualan akan semakin meningkat dengan pengembangan ide dan konsep dari diri sendiri tanpa harus melakukan plagiat konsep dari pesaing yang lain. Untuk kesalahan yang selanjutnya, kesalahan yang kelima yaitu menunda waktu. Menunda waktu biasanya terjadi karena seseorang itu merasa malas dan menyepelekan. Padahal dalam proses penjualan, jika konsumen kita tertarik pada produk yang kita buat, produk yang kita promosikan, maka buatlah kesepakatan secepat mungkin. Jadi di saat seorang konsumen itu seperti tertarik dengan produk yang kita jual, maka cepat-cepatlah kita untuk membuat deal dan kesepakatan dengan mereka. Jika penjual sering menunda-menunda atau mengulur-ngulur waktu, maka konsumen juga dengan mudah berpikir dan dengan mudah berubah pikiran untuk membeli kepada produk lain. Karena mengapa? Karena mereka, para konsumen itu merasa tidak dihargai karena seorang penjual itu menunda-nunda waktu untuk segera melakukan deal dengan mereka. Oleh karena itu, sebaiknya seorang penjual itu harus lebih cekatan, lebih efisien dalam melakukan proses penjualan. Itu karena dengan begitu, konsumen itu merasa dihargai dengan proses yang cepat dan proses yang tidak berbelit-belit. Dan selanjutnya, kesalahan selanjutnya yang nomor 6 yaitu tidak berlebihan. Seperti yang kita tahu, tugas utama seorang penjual itu yaitu membuat produk yang mereka jual terlihat lebih menarik ataupun lebih unggul dari produk yang lain. Penjual juga harus menjelaskan secara detail dan sedetail mungkin tentang bagaimana produk yang mereka jual. Namun, seringkali banyak penjual yang memberikan penjelasan secara berlebihan kepada konsumennya. Mungkin dengan terlalu dilebih-lebihkan atau malah terlalu tidak sesuai dengan ekspektasi, dan hal itu justru membuat para konsumen itu berpikir dan merasa kurang percaya dan menganggap penjelasannya itu terlalu dilebih-lebihkan dan tidak terbukti. Sebaiknya itu seorang penjual memang sebenarnya harus memberikan penjelasan yang detail tentang produk kepada konsumen, namun penjelasan yang baik dan detail itu lebih baik secara efektif dan tidak berbelit-belit. Penjelasan yang bagus itu digunakan supaya memikat minat konsumen. Bahasanya pun juga harus masuk akal dan juga terbukti keasliannya. Untuk
Kesalahan yang selanjutnya yaitu pesimis. Seperti yang sedang terjadi pada akhir-akhir ini, banyak jumlah usaha saat ini, banyak orang yang membuka proses penjualan, membuat banyak penjual merasa tersaingi. Dengan persaingan yang sangat ketat, membuat beberapa penjual itu merasa pesimis dan memilih mundur. Mengapa? Karena mereka malas untuk membuat produknya itu lebih unggul dan juga malas untuk berkreasi. Banyaknya persaingan dunia penjualan juga membuat banyak para penjual itu merasa tidak berhasil dan memilih untuk berhenti dan mundur dari apa yang dia lakukan dalam proses penjualannya. Padahal banyaknya persaingan itu harusnya bisa membuat para penjual itu lebih inovatif, lebih kreatif dalam mengembangkan produknya, apalagi dalam pandemi seperti ini, kan banyak konsumen-konsumen yang berada di rumah saja dan melakukan proses jual beli itu melalui online. Jadi banyak yang konsumen butuhkan selama mereka di rumah saja. Nah, itu adalah peluang bagaimana cara seorang penjual itu harus berinovasi untuk mengembangkan dan memvariasikan produk-produk yang mereka jual untuk dapat mengalahkan pesaing-pesaingnya. Untuk kesalahan yang selanjutnya yaitu tidak menguasai produk. Untuk sebenarnya dalam proses penjualan itu, untuk mempromosikan produknya, penjual itu memang kebanyakan mempromosikannya dengan rayuan, promo, diskon, buy one get one, maupun memberikan giveaway untuk para konsumennya untuk menarik minat untuk membeli produknya. Namun, seorang penjual pun juga perlu mempromosikan dengan memberikan penjelasan detail mengenai produknya, memberikan testimoni untuk meyakinkan para konsumennya bahwa produk yang mereka jual itu benar-benar terbukti, seperti apa itu komposisinya, apa itu fungsinya, kelebihannya dari produk lain, dan keunggulannya itu dijelaskan sebisanya secara detail, agar konsumen itu lebih percaya dan lebih memilih membeli produk kepada kita. Semakin penjual pintar dalam menjelaskan secara detail produk yang ia buat, maka semakin yakin pula konsumen untuk membeli produknya daripada membeli produk dari orang lain. Untuk kesalahan yang terakhir yaitu kurang mengamati pasar. Sebaiknya para penjual sebelum mereka melakukan penjualan produk ke pasar sangat-sangat disarankan dan ada baiknya seorang penjual itu melakukan sebuah riset dan mengamati kebutuhan konsumen yang sangat dibutuhkan, dan supaya penjual itu tahu, oh sebenarnya saat ini konsumen itu memerlukan ini setiap harinya, memerlukan ini. Jadi seorang penjual itu saat memproduksi produknya itu pada nantinya itu tidak akan terbuang sia-sia. Dalam maksud, jika seorang penjual mengetahui kebutuhannya, jadi nantinya produk yang mereka jual itu sudah pasti akan laris dan juga akan dibeli oleh konsumen-konsumen yang sedang membutuhkan produk tersebut. Hal itu dapat juga membuat keefektifan dalam proses penjualan dan tidak ada kerugian dalam proses penjualannya. Jika penjual menguasai kebutuhan konsumen, maka grafis penjualan pun akan semakin meningkat dan mencapai target penjualan tanpa mengalami kerugian sedikit pun. Jadi, para penjual itu lebih menjadi penjual yang aktif, inovatif, kreatif untuk mengembangkan sebuah proses penjualannya. Kesalahan-kesalahan yang terjadi itu diusahakan jangan dilakukan dalam proses penjualan karena dapat menghambat maupun merugikan proses penjualan.
Mungkin sekian materi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya, Tika Anissa Listanti, di sini akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu resiko membuka usaha saat pandemi. Berwirausaha di tengah pandemi ini memang sangat membantu perekonomian masyarakat saat situasi seperti ini. Berwirausaha itu sulit. Kita harus menghitung modal dengan benar. Kalau menghitung modal dengan salah, kita akan mengalami kerugian. Berwirausaha saat ini sangat digandrungi oleh para remaja dan masyarakat yang suka memanfaatkan teknologi. Para remaja biasanya atau para kaum milenial yang membuka usaha ini, mereka akan membuka makanan delivery atau berjualan online. Pada usaha online, itu memiliki banyak resiko. Resiko yang pertama yaitu selanjutnya, Pak Siwi. Resiko yang pertama yaitu no real pitch atau tidak sesuai gambar. Pada kasus ini, para penjual seringkali memasang foto di laman penjualan itu foto yang bagus. Tetapi pada saat pembeli akan membeli barang itu, dia memencet dari HP, dia membeli dan barangnya datang itu tidak sesuai dengan barang yang ada di gambar. Pasti mereka akan kecewa. Pembeli pasti akan mengomentari laman penjual dengan komentar yang jelek atau bahkan bisa meminta ganti rugi. Resiko yang kedua. Resiko yang kedua ini yaitu ditipu pembeli. Seringkali penjual menemukan kasus seperti ini. Para pembeli memalsukan struk transfer atau membayar di bawah harga aslinya. Sehingga kasus ini dapat merugikan penjual sangat besar. Karena sama saja penjual memberikan barang itu secara cuma-cuma kepada pembeli. Resiko yang selanjutnya. Barang rusak saat pengiriman. Barang rusak saat pengiriman ini bukan kesalahan penjual, tetapi kesalahan pada jasa pengiriman. Mungkin jasa pengiriman tidak packing barang dengan benar, sehingga barang saat dikirim itu terbentur-bentur atau tergores, sehingga sampai di tujuan itu barangnya rusak. Pada kasus ini penjual merasa rugi sekali karena para penjual sudah memaksimalkan barang yang dikirim itu bagus, tetapi pada saat sampai di pembeli itu barangnya rusak, sehingga para pembeli biasanya meminta ganti rugi atau protes. Resiko yang selanjutnya.
pelanggan yang tidak jelas. Sering sekali penjual melayani pelanggan yang seperti ini. Sebagai contohnya yaitu pelanggan yang bertanya-tanya. Bertanya seperti, "Mbak, ini harganya berapa ya? Mbak, warna yang ini ada nggak ya? Atau, Mbak, yang ini sama yang ini barangnya bagus mana? Dan harganya berapa?" Tetapi sesudah mereka bertanya-tanya, mereka tidak jadi membeli barang tersebut. Sehingga sikap para penjual itu harus selalu bersikap sabar dan selalu bersikap positif. Mungkin saja para pembeli memang sudah berniat untuk membeli barang tersebut, tetapi mungkin mereka belum cukup mempunyai uang dan belum bisa membeli barang tersebut. Jadi para penjual harus selalu berpikir positif. Resiko yang kelima, yang terakhir. Salah alamat pengiriman. Pada resiko ini, memang bukan hanya salah penjual, tetapi bisa saja salah jasa pengiriman atau memang salah pembeli tersebut. Jika pembeli mengisi data alamat salah, maka pengiriman akan salah juga dan tentunya terlambat sampai ke tujuan. Dan jikapun jasa pengiriman yang salah, mereka pasti ketukar barang yang alamat barangnya sama tetapi alamatnya berbeda. Nah, itu bisa kemungkinan tertukar. Jadi pesan saya untuk resiko yang ini, jika kalian membeli barang online, sebelum benar-benar mengirim alamatnya, kalian harus benar-benar mengisi dengan benar dan jelas alamatnya, sehingga tidak akan terjadi salah pengiriman barang. Kesimpulannya yaitu usaha di tengah pandemi ini memang sangat membantu masyarakat. Kesimpulan yaitu usaha di tengah pandemi ini atau usaha online ini memang sangat membantu perekonomian masyarakat, tetapi memang memiliki banyak resiko. Resiko yang sering dihadapi penjual yaitu para pembeli meminta ganti rugi atau mereka mengkomentari laman penjual itu dengan komentar yang jelek-jelek dan memberikan bintang yang jelek-jelek. Sehingga para penjual mungkin akan ratingnya turun. Jadi saran saya untuk para pembeli, kalian harus memilih penjualan online yang baik dan yang terpercaya atau yang sering banyak pelanggannya. Terima kasih, sekian dari materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. 1030 akan memaparkan materi mengenai berwirausaha di tengah pandemi dengan judul relevansi antara kepuasan pelanggan dengan kesuksesan pelanggan di masa pandemi. Seperti yang kita ketahui sekarang ini bahwa adanya wabah virus corona menjadikan pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk memutus rantai persebaran virus dengan berbagai upaya seperti social distance dan PSBB yang ini berdampak pada roda perekonomian yang tidak stabil, menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat yang rendah. Contoh gambarannya adalah pada transportasi umum. Ketika PSBB diberlakukan, itu berarti jumlah penumpang pada transportasi akan berkurang.
Nah, kemudian hal ini akan mengakibatkan pada penurunnya pendapatan si sopir angkot. Nah, ketika pendapatan menurun, maka daya beli juga akan menurun. Nah, lalu bagaimana agar suatu usaha dapat tetap memiliki pemasukan di masa seperti ini ketika daya beli masyarakat itu turun? Nah, salah satunya adalah dengan meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, kenapa? Karena di sini telah ada permasalahan akibat dari ketidakpuasan pelanggan, yaitu adanya komplain dari pembeli dan hilangnya rasa loyalitas pelanggan. Sering kita mendengar bahwa pembeli adalah raja, namun kita sering lupa bagaimana memperlakukan pembeli selayaknya raja, sehingga apa yang diinginkan oleh konsumen tidak terpenuhi dengan baik. Nah, hal ini akan menimbulkan kekecewaan dan rasa tidak puas konsumen terhadap pelaku usaha. Dari ketidakpuasan tersebut akan menimbulkan komplain dari konsumen, dan yang paling buruk adalah kehilangan loyalitas konsumen terhadap pelaku usaha, di mana sebagai pelaku usaha akan kehilangan pelanggan dan itu mengakibatkan pada menurunnya jumlah pembeli dan usaha kita akan mengalami penurunan omset. Nah, apalagi di tengah pandemi seperti sekarang ini, kita harus pandai-pandai mempertahankan pelanggan kita. Karena kalau tidak, pendapatan yang menurun akibat pandemi akan semakin menurun bila kita tidak bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan pelanggan. Di antaranya yang pertama adalah kualitas produk. Kualitas produk harus benar-benar kita jaga. Jangan sampai ketika produk kita memiliki kualitas yang baik dan digemari oleh masyarakat, lalu hanya demi meraup keuntungan semata, kita menurunkan kualitas produk kita menjadi lebih rendah. Nah, hal ini nanti yang ada malah kita akan kehilangan pembeli. Karena mereka merasa kecewa karena karena kualitas dari produk kita menurun. Kemudian dari harga, kita tidak bisa mematok harga itu terlalu tinggi, apalagi terlalu rendah. Karena ketika kita memberikan label harga terlalu tinggi, konsumen akan tidak tertarik kepada kita. Kemudian apabila kita membandrol harga terlalu rendah, kita akan rugi. Begitu juga. Nah, selain itu, kekecewaan lainnya adalah ketika harga itu naik secara tiba-tiba dengan kenaikan yang cukup tinggi. Kemudian yang ketiga adalah kualitas pelayanan. Sebagai konsumen, tentu saja kita akan senang bila mendapat pelayanan yang baik, ramah, dan dihargai. Pelayanan yang kurang baik tentu saja membuat pembeli merasa kecewa dan tidak puas terhadap pelayanan kita. Kemudian faktor emosional. Seorang pramuniaga harus bisa mengontrol emosi, baik emosi dari dalam diri sendiri, misalnya dipengaruhi dari mood yang down. Nah, jangan sampai pembeli menjadi sasaran dari kemarahan kita, sasaran dari luapan emosi kita. Selain dari diri sendiri, juga bisa jadi dari pembeli. Misalnya saja pembeli yang banyak tanya, misal itu akan membuat pramuniaga jengkel karena pembeli yang merasa tidak paham seperti itu. Kemudian hal itu akan menjadikan rasa kecewa dari pembeli dan ketidakpuasan. Nah, di sini antara kualitas pelayanan dengan
faktor emosional itu saling berkaitan karena faktor emosional juga mempengaruhi kualitas pelayanan. Kemudian di faktor kemudahan. Di sini saya akan menggambarkan faktor kemudahan dengan penataan isi rak, yaitu ketika rak itu tersusun tidak rapi atau campur-campur, misalnya rak makanan yang dicampur dengan rak make up. Nah, hal ini akan memberikan kesulitan bagi pelanggan. Misalnya, ketika kita ingin membeli make up tetapi tidak pada satu tempat tertentu, lah ini akan membuat pembeli merasa bingung karena tidak ada di satu tempat, dan ini bisa mengakibatkan pembeli malah lupa nanti apa saja yang dibeli, dan bisa jadi malah ada yang double. Contoh lain lagi dari faktor kemudahan ini, yaitu dalam online marketing, yaitu kemudahan dalam bertransaksi. Jadi intinya, semakin banyak kemudahan-kemudahan yang didapat oleh pembeli, itu akan meningkatkan rasa kepuasan pembeli. Begitu juga sebaliknya, semakin pembeli dipersulit, maka pembeli akan merasa kecewa dan tidak puas, dan akhirnya memilih untuk membeli di tempat yang lain. Nah, lalu dari banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpuasan pelanggan, lalu bagaimana solusinya? Nah, baik, slide selanjutnya. Nah, solusinya adalah yang pertama dengan meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, meningkatkan kualitas pelayanan di sini menurut saya ada beberapa cara, yaitu dengan memperbaiki dan meningkatkan aspek attitude, attention, dan action. Di mana attitude adalah sikap. Nah, pembeli itu selalu mengharapkan sikap dan perilaku yang baik dan menyenangkan dari pelayanan yang ada, sehingga kepuasan pembeli itu dapat terpenuhi. Nah, dari attitude ini implementasinya yaitu dengan berpenampilan serasi, seperti dari cara berias, cara berbusana, dan ekspresi wajah. Kita harus bisa menampilkan ekspresi wajah seramah mungkin kepada pembeli. Kemudian berpikir positif. Kita tidak boleh menaruh curiga kepada pembeli. Nah, karena itu pembeli akan merasa tidak nyaman dengan sikap kita. Kemudian menghargai. Kita harus menghargai dengan cara menjaga tutur bahasa kita. Kemudian di attention atau perhatian. Kita memberikan perhatian penuh kepada pembeli, yaitu dengan mendengarkan dan memahami keluhan-keluhan pelanggan. Kemudian mengamati itu gestur tubuh. Nah, biasanya gestur tubuh itu menandakan pemikiran dari seseorang. Ketika seseorang merasa bingung, maka dia akan memperlihatkan gelagatnya sendiri. Nah, kita harus bisa memahami gestur-gestur tubuh dari pembeli dan membantu menyelesaikan apa permasalahannya. Mungkin pembeli itu merasa bingung dari sebuah kualitas produk yang sama dengan kualitas yang berbeda. Nah, kemudian dengan mendengarkan permintaan pembeli, apa saja yang diinginkan pembeli. Nah, yang ketiga adalah action atau tindakan. Implementasinya adalah dengan kita mencatat pesanan pelanggan, kemudian memenuhi kebutuhan pelanggan, dengan juga menyatakan terima kasih dengan harapan agar
pembeli datang lagi membeli ke tempat kita. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas produk. Nah, dengan kualitas produk kita yang semakin baik tentunya akan membuat pelanggan merasa puas dengan kualitas produk kita. Nah, hal ini ketika produk kita dikenal baik oleh masyarakat, nah ini akan membuat produk kita dikenal oleh masyarakat dan meningkatkan daya beli masyarakat terhadap suatu produk, dan hal ini akan meningkatkan omset penjualan kita. Kemudian penstabilan harga. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita tidak bisa membandrol harga dengan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Kita harus mengikuti harga yang telah ditentukan oleh pasaran. Nah, kemudian bagaimana implementasi dari hal ini adalah dengan mengadakan diskon atau bisa juga dengan pemberian voucher belanja seperti beli 2 gratis 1 dan jenisnya. Kemudian selanjutnya, nah kesimpulannya adalah ketika kepuasan pelanggan dapat kita penuhi, maka loyalitas dari pelanggan juga akan muncul dengan sendirinya. Nah, ketika kita sudah memiliki pelanggan yang setia, maka usaha kita atau tempat kita akan menjadi jujukan atau intuisi seseorang untuk berbelanja. Nah, kemudian hal itu akan meningkatkan omset penjualan kita. Nah, ketika omset penjualan kita sudah naik, maka kesuksesan dalam penjualan itu dapat kita penuhi. Nah, kemudian di sini relevansi antara kepuasan pelanggan di masa pandemi seperti ini adalah kita tahu bahwa di masa pandemi seperti sekarang ini daya beli masyarakat itu turun atau rendah. Nah, juga mempengaruhi pendapatan dari pelaku usaha. Nah, kemudian dengan kita telah memiliki pelanggan yang setia, maka kita tidak perlu khawatir akan gulung tikar, di mana di masa pandemi sekarang ini banyak pelaku usaha yang gulung tikar akibat mengalami penurunan omset hingga mengalami gulung tikar tersebut. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kemudian jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Terima kasih pemaparannya. Saya ingin bertanya kepada Mbak Regina. Pertanyaan saya dari pemaparan yang Mbak Regina lakukan, di sini bagaimana jika semua peraturan di perusahaan sudah dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan, tetapi masih ada salah satu dari karyawan yang mungkin terjangkit dari virus tersebut. Nah, bagaimana cara pengusaha itu sendiri menanggapi hal tersebut? Terima kasih. Oke, baik Mbak Siwi. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawabnya. Baik, sebagai seorang pengusaha pastinya memiliki kiat-kiatan tersendiri dan pastinya sebelum hal itu terjadi juga sudah merencanakan solusi-solusi yang terbaik agar bisnis yang dijalaninya tetap bertahan. Nah, salah satunya solusinya adalah melakukan lockdown sementara bagi karyawan yang terpapar itu. Nah, kemudian sampai benar-benar pulih baru bisa diperbolehkan untuk bekerja lagi. Nah, dan langsung mencari siapa sih yang melakukan kontak langsung kepada seorang yang terpapar tersebut, sehingga dapat
dilakukan pengecekan seperti rapid test dan sebagainya. Nah, nanti jika hasilnya reaktif, maka orang tersebut harus melakukan isolasi secara mandiri selama 14 hari. Nah, itu akan menghambat penularan virus COVID-19 tersebut dan perusahaan akan tetap terus bertahan. Seperti itu, Mbak Siwi, apakah dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya, Mbak Regina. Baik, selanjutnya saya akan bertanya kepada Mbak Raika ya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa seorang penjual tidak boleh melakukan plagiat kepada pesaingnya. Nah, tetapi tetap saja banyak penjual yang melakukan plagiat kepada penjual yang lain. Nah, bagaimana nih menurut Mbak Reka? Misal kita sebagai penjual dan ada penjual lain yang meniru konsep atau ide dari penjualan kita. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Regina. Sebenarnya, cara menghadapi plagiat-plagiat yang meniru konsep kita dari seseorang itu berbeda-beda mungkin ya. Ada mungkin penjual yang langsung mendatangi orang tersebut dan dia marah-marah, namun juga ada juga yang justru itu dijadikan motivasi untuk orang yang ditiru tersebut sebagai cara dia untuk lebih meningkatkan produksi penjualannya. Jadi dalam artian jika konsep dan ide kita diplagiat oleh penjual lain, maka kita harus membalasnya, tapi bukan dengan cara memarahinya ataupun menjelek-jelekan penjual tersebut. Namun dengan cara kita harus lebih meningkatkan, mengembangkan, serta lebih menginovasikan produk penjualan kita supaya akan lebih unggul lagi dari produk yang mereka plagiat dari kita. Jadi kita harus meningkatkan konsep dan ide-ide supaya menjadi lebih baik dan juga dapat menyaingi kembali pesaing tersebut. Namun, jika seorang penjual lain meniru konsep kita dan dalam artian produk kita itu sudah dipatenkan, maka sebaiknya kita berbicara dengan damai. Jadi kita mengatakan kepada seseorang yang mencuri konsep kita itu, mengapa mereka mencuri ide-ide konsep kita dan meniru dengan persis apa yang produk yang kita buat. Jadi dengan cara itu mungkin bisa berdamai dan tanpa ada emosi dalam kegiatan menanyakan tersebut. Jadi sebaiknya dilakukan secara damai, dan jika kita adalah seorang penjual yang berkelas dan bermutu, maka itu bisa dijadikan motivasi dan juga dijadikan sesuatu yang dapat membuat kita lebih memotivasi, lebih meningkatkan produk yang kita jual menjadi lebih unggul dan lebih baik dari konsep yang telah mereka curi. Mungkin itu saja jawaban menurut saya. Apakah sudah diterima? Sudah jelas, Mbak Reika. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih. Mungkin sekalian saya akan bertanya dengan teman saya. Saya akan bertanya kepada Mbak Tika Anissa. Seperti tadi yang dijelaskan dalam materi resiko-resiko mengenai proses penjualan. Nah, menurut Anda, resiko apa yang paling besar dan dapat menimbulkan kerugian dalam proses penjualan? Terima kasih Mbak Reika, saya akan menjawabnya. Dari kelima resiko tersebut, kelimanya itu memiliki bobot resiko yang berbeda-beda. Menurut saya, bobot resiko yang paling besar dan dapat mengalami kerugian yang besar, yaitu
ditipu pembeli. Karena kalau penjual ditipu pembeli, pasti mereka banyak ruginya. Yang sudah saya jelaskan tadi, penjual itu sudah mengirim barang ke pembeli. Tapi pembeli itu menipu struk transfer. Sehingga penjual itu kayak memberikan barangnya itu secara cuma-cuma. Jadi mereka tidak mendapatkan uangnya, jadi mereka tidak mendapatkan modal dari yang mereka jual. Sehingga resiko yang sangat besar itu ditipu oleh pembeli. Sekian Mbak Reika, apakah dapat diterima? Terima kasih sudah menjawab pertanyaan dari saya. Sudah saya terima. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Mbak Indah. Menurut Anda, dari faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan, faktor manakah yang memiliki pengaruh paling krusial dalam kepuasan pelanggan? Terima kasih atas pertanyaannya kepada Mbak Tika. Jadi menurut saya, faktor yang paling berpengaruh atau krusial adalah faktor pelayanan. Karena kalau misalnya di harga, biasanya harga mengikuti harga yang telah ditentukan oleh pasar. Jadi harga biasanya menentukan dari harga pasar. Nah, kemudian bila dilihat dari kualitas produk, menurut saya jarang sekali ditemui penurunan kualitas produk. Karena yang ada dalam saat ini, para pelaku usaha itu malah berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, kemudian di faktor emosional, seperti yang di faktor kemudahan. Nah, seperti yang kita lihat bahwa sekarang ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh pembeli. Misalnya dengan layanan pesan antar, juga dalam layanan bertransaksi. Nah, jadi intinya kualitas pelayanan itu sangat berpengaruh terhadap faktor kepuasan pelanggan, karena hal ini berhubungan dengan soft skill dari diri seorang pramuniaga, dan setiap pramuniaga antara satu dengan yang lainnya itu pasti berbeda-beda. Sekian yang dapat saya jawab. Bagaimana Mbak Tika? Terima kasih Mbak Indah. Saya menerima jawaban Anda. Saya ingin bertanya kepada Mbak Siwi. Kalau misalnya target atau penjualan itu sudah naik, bagaimana cara kita untuk mempertahankannya? Baik, terima kasih Mbak Indah atas pertanyaannya. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari Mbak Indah. Nah, setelah kita melakukan usaha-usaha untuk menaikkan penjualan produk kita, bagaimana kita cara mempertahankannya? Di sini kita dituntut untuk menjaga kualitas dari produk kita. Jangan sampai dari yang sudah disukai pelanggan, kita menurunkan kualitas produk kita. Karena itu akan menyebabkan kekecewaan pada pelanggan kita. Kemudian yang kedua, kita harus melakukan promosi sesering mungkin. Walaupun itu pendapatan kita lagi naik, turun, bahkan stabil. Kita juga harus menaikkan kualitas produk dari apa yang kita jual, agar pelanggan kita tetap membeli produk kita. Mungkin itu saja jawaban yang dapat saya berikan. Apakah bisa diterima, Mbak Indah? Baik, sekian diskusi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.